mulai saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat selalu. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa mengikuti jadwal akademik pada semester ini dengan baik. Terima kasih Ibu Ciptati. Ibu Ciptati adalah koordinator mata kuliah KU 4079, Pendidikan Anti Korupsi. Saya diminta memberikan pengantar kuliah. 3 video sudah diupload, tapi barangkali perlu focusing melalui media presentasi. Baik. Terima kasih adik-adik mahasiswa, bapak-bapak, dan ibu-ibu dosen yang saya hormati. Suatu kehormatan saya diminta mengisi mata kuliah pengantar yang biasanya diisi di tiap kelas ya Bu Cip. Kali ini karena pandemi dijadikan satu. Ya. Mata kuliah kita seperti kita ketahui bersama adalah kodenya KU 4079. Diasuh untuk semester ini oleh 16 dosen dari berbagai fakultas dan sekolah yang ada di ITB. Koordinator Ibu Ciptati, kemudian Wakil Koordinator Pak Burhanuddin, dan Wakil Koordinator Ibu Miranti. Bu Ciptati dari FMIPA, Pak Burhanuddin dari STE, dan Bu Miranti dari FTI, kemudian beberapa yang lain termasuk saya di sini, dan dari FTTM. Saya mencoba memberikan pengantar mata kuliah ini, memberikan pemahaman sebenarnya bagaimana mata kuliah ini diberikan. Sebagian sudah ada di video. Baik, materi yang akan saya berikan pertama adalah tentang korupsi di Indonesia. Harus diakui bahwa korupsi di Indonesia memang sudah dahsyat. Kemudian poin yang kedua adalah tentang pentingnya pendidikan anti korupsi diberikan. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah bagaimana sih sebetulnya pendidikan anti korupsi yang diberikan di ITB itu bagaimana. Ini 3 hal yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf sedikit narsis, tidak kenal maka tidak sayang. Ini data saya, data singkat saya. Pekerjaan saya guru besar seismologi, ilmu tentang gempa bumi di FTTM. Saya itu anak buahnya Bu Santi di sini. Kebetulan saya diberi amanah Ketua KK Geofisika Global, bidang riset gempa, tsunami, dan mitigasi, sedangkan data publikasi bisa dilihat. Nah, yang ingin saya tekankan adalah terkait dengan mata kuliah ini. Tentu begini pertanyaannya adalah, pada saat mahasiswa mengikuti kuliah, pertanyaan pertama muncul begini, apakah dosennya kompeten? Apakah dosen itu kompeten memberikan kuliah ini? Nah, dalam konteks menjawab itu, apa boleh buat saya sedikit narsis menyampaikan biodata saya yang terkait dengan pendidikan anti korupsi. Saya sudah menjadi editor dan kontributor 3 buku pendidikan anti korupsi. Kemudian aktivitas saya terkait dengan anti korupsi, di samping pengampu mata kuliah ini di ITB juga narasumber, trainer, workshop, seminar, pendidikan anti korupsi dari Kemdikbud dan KPK sejak tahun 2012. Rasanya saya pribadi sudah melatih hampir 8.000 dosen, bukan mahasiswa. Hampir 8.000 dosen sudah saya latih secara pribadi. Seluruh Indonesia dari tahun 2012. Kemudian secara kebetulan juga saya penyuluh anti korupsi, bersertifikat dari KPK dengan nomor registrasi semacam ini. Hal-hal ini penting diberikan, karena memang betul pada saat kita bicara tentang anti korupsi, apalagi di kampus kita yang tidak punya fakultas hukum, mahasiswa pasti akan bertanya, apakah dosennya kompeten atau tidak sih? Gitu juga sih. Tapi menyelenggarakan perkuliahan ini. Baik, ini 3 buku yang sudah kami hasilkan, saya editor dan kontributor. Ada dosen ITB juga yang kontributor di sini, ada Pak Romi yang sekarang sudah di Universitas Pertahanan, ada Pak Aryo. Kemudian dalam masa pandemi ini, apa boleh buat? Saya tetap melakukan kegiatan memang.
Karena tugas sebagai penyuluh anti korupsi selalu diminta materi di mana-mana, selalu diminta bicara di mana-mana, akhirnya kecapean sendiri. Tidak cukup banyak waktu, kecapean sendiri. Di masa pandemi ini, saya mencoba dengan segala keterbatasan membuat kanal YouTube yang isinya kira-kira begini. Termasuk kuliah yang kemarin, video yang kemarin baru saya masukkan tadi pagi. Itulah kira-kira aktivitas saya. Baik, kita masuk pada topik pertama tentang dahsyatnya korupsi di Indonesia. Kata kunci dari korupsi itu adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime, yang berpotensi atau bisa dilakukan oleh setiap orang dengan kerugian bisa besar sekali. Yang tidak kalah pentingnya adalah kejahatannya terorganisir. Tidak ada tindak pidana korupsi yang dilakukan sendirian. Dan targetnya random. Nah, poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah dampak korupsi memang sudah luar biasa dan berdampak pada semua sendi kehidupan. Jadi kata kuncinya kejahatannya luar biasa, dampaknya luar biasa pada seluruh sendi kehidupan, maka harus dilawan dengan upaya yang sangat luar biasa. Dalam konteks inilah mengapa kita bertemu di ruang Zoom ini atau di ITB sejak tahun 2009 mata kuliah ini ada. Karena korupsi itu harus dilawan dengan upaya yang luar biasa. Nah, apa sih load factor itu? Jadi kalau kita lihat, kemudian apa itu definisi korupsi? Banyak definisi korupsi itu sangat banyak. Sangat banyak. Tetapi poin yang paling penting yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang kiri ini, the use of public power for private profit. Dan lebih gamblang lagi, sebetulnya adalah korupsi itu adalah perbuatan mencuri. Ini definisi dari Dewa Brata yang dimuat di Kompas. Intinya mencuri yang bukan haknya. Ini definisi korupsi secara umum. Kemudian, ada 3 jenis jika orang melakukan korupsi itu. Pertama adalah korupsi karena terpaksa. Terpaksa karena kebutuhan. Gaji 1 juta, hidup di Bandung. Gaji 1 juta, hidup di Bandung. Itu pasti korupsi kalau pegawai. Karena terpaksa. Kemudian yang kedua adalah korupsi karena ketamakan. Gaji 200 juta tapi korupsi. Itu ketamakan. Dan yang ketiga, korupsi karena dipaksa oleh sistem. Sekali lagi, korupsi karena dipaksa oleh sistem. Nah, kalau kita kilas balik bagaimana alumni-alumni kita bisa dipisah di sini. Terutama alumni muda biasanya melakukan korupsi karena dipaksa oleh sistem. Masuk ke dunia kerja yang sistemnya memang sudah korup. Ini biasanya yang merupakan curhat dari para alumni muda. Maka sebagian besar alumni muda sekarang tidak mau bekerja, tidak mau kerja kantoran, tidak mau kerja di pemerintah. Maunya entrepreneur, kira-kira begitu, berdiri sendiri. Salah satunya karena tidak mau dipaksa masuk dalam suatu sistem yang sudah sangat korup. Kemudian, kenapa korupsi itu terjadi? Korupsi itu terjadi karena adanya kesempatan dan niat. Nah, jika kesempatan dan niat itu ketemu, terjadilah korupsi itu. Tetapi, walaupun kesempatan ada, tetapi niat tidak ada, korupsi tidak akan terjadi. Sebaliknya juga, niat ada, kesempatan tidak ada, tidak bisa juga. Misalkan Bu Ceptati di sini, punya niat korupsi 1 triliun. Saya dukung Bu Cep, 1 triliun. Saya juga punya niat itu. Tapi tidak punya kesempatan. Tidak punya kesempatan. Tidak punya kewenangan. Maka tidak akan bisa. Hanya berhenti di cukup niat dan mimpi saja. Tetapi jika punya kesempatan dan punya niat, pasti terjadi korupsi. Nah, konteks dari mata kuliah kita ini adalah
Niat itu, ini kepakarannya Bu Cip tadi ini, sangat tergantung pada karakter dan perilaku kita. Maka mata kuliah ini sebenarnya adalah ditujukan antara lain bagaimana kita mengurangi niat tadi. Karena soal sistem yang lain-lain bukan kewenangan kita. Itulah mengapa korupsi terjadi dan bagaimana letak dari mata kuliah kita ini. Kemudian, ada pembenaran semacam ini. Korupsi itu bisa terjadi karena ada tekanan-tekanan. Ada kesempatan dan ada juga pembenaran-pembenaran. Ini biasanya yang terjadi. 3 komponen ini saling bertemu, maka terjadilah itu korupsi. Kemudian berikutnya, korupsi itu dirumuskan dalam 30 pasal tindak pidana korupsi yang tidak perlu kita hafal. Karena kita bukan mahasiswa Fakultas Hukum. Tapi poinnya adalah ada 7 golongan, 7 kelompok, 7 jenis kelompok besar dari korupsi itu. Mulai dari yang terkait dengan kerugian keuangan negara, soal suap menyuap, soal penggelapan dalam jabatan, pemerasan, kemudian perbuatan curang, konflik kepentingan, dan gratifikasi. Tetapi di kalangan publik, awam, korupsi itu selalu dipersepsikan terkait dengan mencuri uang negara. Dan itu hanya masuk pada kategori pertama. Tetapi dalam kenyataannya jauh lebih banyak yang tidak terkait dengan nomor 1, termasuk gratifikasi. Jadi kita harus hati-hati memang pada saat mendefinisikan korupsi banyak jenisnya dan itu tidak hanya terkait dengan kerugian keuangan negara. Nah, ini bentuk-bentuk korupsi tadi sudah disebut ada 7 golongan. Baik. Masuk kita bagian ini. 2 faktor penyebab korupsi itu, 1 internal kita, dan kedua faktor eksternal. Eksternal itu misalkan adalah sistem, kemudian lingkungan, faktor pergaulan, dan lain-lain. Sedangkan faktor internal lebih bersifat pribadi, artinya karakter, budaya, religi, pemahaman nilai-nilai, dan seterusnya. Nah, tinggal kita pilih mana yang faktor dominan penyebab korupsi itu. Apakah faktor eksternal, misalkan sistem, atau iming-iming, atau tekanan, atau faktor internal. Nah, mata kuliah kita didesain untuk memperbaiki yang faktor internal ini. Baik, ini potret dari dampak korupsi. Dampak akibat korupsi di Indonesia sudah berdampak sangat buruk pada semua sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, ekonomi, hukum, hankam, birokrasi, budaya, demokrasi, olahraga, semua sudah kena dampak dari korupsi. Contoh paling gampang, olahraga. Itu sudah kena. Siapa percaya sekarang pertandingan sepak bola itu hasilnya? Hasilnya sudah ditentukan malam sebelumnya, siapa yang menang dan berapa skornya. Di beberapa kasus sudah begitu. Jadi semua ini sudah terdampak akibat adanya korupsi. Kemudian, data KPK menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi sudah merambah semua jabatan publik. Mulai dari gubernur ada 20. Ini data 2018. Menteri dan kepala lembaga ada 26. Duta besar 4. Wali kota, bupati, dan wakilnya 101. Komisioner 7. Polisi, jaksa, pengacara, hakim, semua kena. Semua menyumbangkan kasus-kasus korupsi, termasuk kalangan swasta dan parlemen, DPR dan DPRD. Jadi kalau kita lihat spektrum semacam ini, ternyata benar pelaku korupsi itu bisa siapa saja. Tidak mengenal gender, tidak mengenal
agama, tidak mengenal etnis, tidak mengenal jabatan. Semua kena ini. Semua pernah menyumbangkan kasus-kasus korupsi yang ada di negeri kita. Coba kita perhatikan ini. Bagaimana ekspresi dari koruptor yang ditangkap di Indonesia, gambar atas, dan koruptor yang ditangkap di bawah, di Tiongkok, di gambar bawah. Ekspresinya sangat berbeda. Para koruptor di Indonesia pakai salam apa itu namanya? Salam apa Bu Santi ini? Begini nih. Salam happy lah kelihatannya itu. Wajah sengaja. Sedangkan yang di bawah penuh dengan penyesalan. Tentu muncul pertanyaan di sini. Pertama, apakah budaya memang membuat beda? Artinya budaya itu di kita memang tidak ada budaya malu, di Tiongkok ada budaya malu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah beda hukumannya? Yang di Tiongkok digantung, di kita tidak digantung. Apakah juga ada beda fasilitas yang diterima pada saat di penjara? Para koruptor di Indonesia di penjara mendapat fasilitas bintang 5. Yang barangkali Pak Bambang, saya dan teman-teman belum pernah menikmati ya Pak Bambang ya. Bintang 5. Sementara mereka menikmati fasilitas bintang 5 di penjara. Di Tiongkok mungkin tidak begitu. Apakah ini? Tentu ini menjadi perdebatan. Tetapi yang jelas faktanya tidak ada jerahnya. Kemudian indeks persepsi korupsi Indonesia. Indeks persepsi korupsi itu dinilai dari nilai 0 sampai 100. Indonesia tahun ini itu nilainya 40, berada pada ranking 85. Nilai 40 dari seorang mahasiswa yang ikut ujian dengan nilai maksimum 100, artinya nilai 40 itu belum lulus. Jadi kita belum lulus dalam konteks ujian korupsi ini. Masih jauh, walaupun memang datanya meningkat. Dan faktanya memang korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Pertanyaan berikutnya tentu tidak berhenti di situ. Apa yang bisa kita lakukan? Tentu nggak boleh kita hanya ngomel saja. Tiap hari ngomel, kenapa korupsi gini, kenapa pemerintah begini, kenapa dewan begini, kenapa polisi begini, kenapa hakim begini. Tidak boleh. Kita harus termenung juga, merenungkan diri juga. Mahasiswa dan kami dosen merenungkan diri. Apa yang bisa kita lakukan? Tentu disesuaikan dengan kapasitas dan kompetensi kita. Dalam konteks itulah kita ketemu di ruang Zoom kali ini. Lalu kita masuk tentang pentingnya pendidikan anti korupsi. Baik, tadi sudah disebut perdebatan tentang Tiongkok dan Indonesia. Banyak orang mengatakan di Tiongkok koruptor jera dan korupsi berhenti karena hukumannya hukuman gantung, hukuman tembak, hukuman mati. Sedangkan di Indonesia hukumannya terlalu ringan, maka korupsi tetap merajalela. Itu pendapat umum. Tetapi perlu ditanyakan kembali, apakah benar demikian? Tidak benar. Sekali lagi saya katakan tidak benar. Berdasarkan diskusi dengan berbagai pakar hukum, faktanya indeks persepsi korupsi di Tiongkok juga tidak lebih baik dari kita. Nah, menurut para pakar hukum, ada kesepakatan di kami itu bahwa mengurus korupsi ini memberantas korupsi tidak cukup dari jalur penal, jalur penegakan hukum. Yang sebelah kiri jalur penal, jalur penegakan hukum. Tetapi harus dilengkapi dengan jalur non-penal, jalur non-hukum pidana. Yang antara lain berupa kegiatan-kegiatan preventif, upaya-upaya penyadaran masyarakat, dan bagaimana membangun persepsi masyarakat yang benar tentang korupsi itu. Dalam konteks itulah mata kuliah kita ini memberikan kontribusi dalam pemberantasan korupsi melalui jalur non-penal, artinya memberikan penyadaran, memberikan awareness, memberikan kegiatan-kegiatan preventif. Maka KPK telah menyepakati
Strategi pemberantasan korupsi KPK itu ada 3. 1, penindakan. Penindakan itu adalah upaya-upaya hukum. Koruptor ditangkap, diperiksa, diadili, dan dihukum. Itu output penindakan itu, outputnya adalah membuat orang takut melakukan korupsi. Itu strategi pertama dari KPK. Strategi kedua, perbaikan sistem, perbaikan regulasi, perbaikan tata kelola pengelolaan kampus, tata kelola pengelolaan departemen, dan lain-lain. Sistemnya diperbaiki, outputnya adalah orang tidak bisa korupsi. Kalau penindakan outputnya adalah orang takut korupsi, perbaikan sistem outputnya adalah orang tidak bisa korupsi. Sedangkan strategi ketiga melalui edukasi, pendidikan, dan kampanye seperti halnya kita lakukan hari ini. Outputnya adalah orang tidak mau korupsi. Walaupun penindakan hukumnya lemah, walaupun sistemnya amburadul, tetapi kalau orang tidak mau melakukan korupsi, maka tidak terjadi korupsi itu. Nah, poin paling penting dari slide ini adalah bahwa korupsi itu harus kita pandang sebagai masalah bersama. Sekali lagi, korupsi itu harus kita pandang merupakan masalah bersama. Yang bukan hanya urusannya para penegak hukum, dan juga bukan hanya urusannya pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama, seluruh komponen bangsa, termasuk perguruan tinggi. Dalam hal ini, dosen dan mahasiswa. Maka, strategi pemberantasan korupsi KPK yang terdiri dari 3 poin itu harus dibantu peran serta atau kontribusi dari masyarakat. Next. Bagaimana latar belakang pendidikan para koruptor itu? Dari data statistik menunjukkan bahwa 86% lulusan perguruan tinggi. Nah, begitu 86% lulusan perguruan tinggi, muncul stigma negatif di perguruan tinggi ini. Apakah benar perguruan tinggi merupakan penghasil koruptor? Stigma ini tentu saja menyakitkan bagi para dosen. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dalam konteks inilah perguruan tinggi bertanggung jawab terhadap tantangan ini. Antara lain melalui kegiatan hari ini. Kemudian, kita bicara tidak perlu yang jauh-jauh. Kita bicara di internal kampus saja. Bedakan tindak pidana korupsi dengan perilaku koruptif. Kalau perilaku koruptif tidak akan masuk penjara. Tapi tindak pidana korupsi ada kemungkinan masuk penjara. Bagaimana perilaku koruptif mahasiswa? Contoh paling sederhana, titip presensi pada saat hadir titip tanda tangan. Terlambat hadir di kelas, atau terlambat mengumpulkan tugas, atau tidur di kelas. Menyontek, plagiasi, memalsukan dokumen-dokumen. Apa yang dipalsukan? Banyak yang dipalsukan. Surat izin sakit saja di ITB itu, mudah-mudahan Bu Ciptati masih ingat, beberapa kali dipalsukan. Nama dokternya dipalsukan, nggak ada, suratnya juga dipalsukan. Dokumen-dokumen pengurusan beasiswa juga ada beberapa yang dipalsukan. Kemudian, apalagi tindak perilaku koruptif mahasiswa. Coba kita lihat laporan keuangan kepanitiaan, laporan keuangan himpunan, laporan keuangan KM, laporan keuangan unit. Tolong diperiksa sendiri. Apakah sudah bersih? Dan berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas yang tinggi. Kemudian juga ada penyalahgunaan fasilitas kampus. Himpunan bukan untuk tidur, bukan untuk bermalam. UKM bukan untuk tidur, bukan untuk bermalam, tapi untuk berkegiatan.
Penyalahgunaan semacam ini masuk kategori perilaku koruptif, tetapi tidak akan masuk penjara. Tentu pertanyaan berikutnya adalah sah-sah saja jika mahasiswa menanyakan apa perilaku koruptif dosen. Nah, silakan direnungkan, nanti kita jawab. Nanti Pak Bambang yang menjawab itu, atau Bu Cip, atau semua rekan-rekan menjawab nanti. Baik, ini contoh perilaku koruptif mahasiswa. Di kelas tidur, begitu di parlemen tidur juga nantinya. Pada saat kuliah dia tidur. Pada saat dia menjadi anggota terhormat, dia tidur juga. Kemudian perilaku koruptif, titip absen. Ini fakta juga menunjukkan. Sidang paripurna DPR tahun 2017, tanggal 18 Mei. Ya, dari total yang hadir, dari total 560, ditanda tangan yang hadir adalah 237, tanda tangannya ada 237, yang izin 58, begitu dihitung di ruangan hanya 145 orang. Nah, jika perilaku koruptif ini sudah dibiasakan sejak mahasiswa, maka kedepannya juga tidak akan berubah. Nah, faktanya memang kita kekurangan tokoh-tokoh berintegritas dan anti korupsi, seperti mantan Wapres Bung Hatta. Beliau sampai pensiun berhenti jadi Wapres, tidak berhasil membeli sepatu merek Belly yang dia idam-idamkan. Kemudian beliau juga tidak berhasil memenuhi keinginan istrinya membeli mesin jahit Singer. Merek Singer waktu itu sangat populer ya Bu Cip, tadi ya zaman itu ya, mesin jahit Singer. Tidak berhasil. Karena memang tidak korupsi orangnya, sangat sederhana. Kemudian kita kenal Jenderal Hugeng, kita kenal juga mantan Kapolri dan mantan Jaksa Agung, Baharudin Lopa. Dan saat ini barangkali bisa dijadikan idol kita adalah Artijo Alkostar. Nah, oleh karena itu perlu disiapkan lahirnya generasi muda yang lebih baik, anti korupsi dan berintegritas. Nah, seluruh fenomena ini tidak taat aturan, titip absen, kecurangan, plagiasi, penyontekan, pemerasan, pembalakan liar, perusakan lingkungan, perambahan hutan, dan semuanya tidak patuh hukum, pencucian uang, politik uang, itu semua berpangkal dari ketiadanya integritas. Ini yang akan dibidik oleh kuliah, salah satunya ini yang akan dibidik oleh mata kuliah kita ini. Bagaimana meningkatkan integritas kita. Next. Nilai-nilai integritas itu yang dikaitkan dengan anti korupsi ada 9. Jujur, peduli, mandiri, dan seterusnya. Dan integritas itu konon katanya merupakan gabungan dari kata-kata, perbuatan, dan pemikiran atau kepercayaan. Integritas. Artinya harus konsekuen, apa yang diisi kepala, apa yang di mulut, dan apa yang dilakukan tangan harus konsekuen. Itu yang disebut dengan integritas. Kemudian, nah, pertanyaan berikutnya, tadi sudah disebut bahwa strategi pemberantasan korupsi KPK sangat memerlukan dukungan masyarakat, termasuk perguruan tinggi. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi dalam konteks anti korupsi tadi? Setidaknya ada 8 yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi. Pertama adalah menyelenggarakan pendidikan anti korupsi, seperti kita sekarang ini. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan kampanye anti korupsi. Ketiga, melakukan kajian atau riset-riset anti korupsi yang untuk sementara rencana pembuatan pusat kita, Pak Bambang belum ya Pak Bambang ya? Ini tujuan kita membuat pusat antara lain melakukan riset, kajian. Kemudian kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema-tema anti korupsi, pembuatan kode etik dan pengembangan perilaku integritas akademik dan seterusnya. Ada 8, transparansi, gratifikasi. Nah, mari kita renungkan bersama dalam arti kata saya dan teman-teman sebagai dosen
dan mahasiswa sebagai mahasiswa. Dari 8 hal ini, apa yang sudah kita lakukan di kampus kita? Tidak perlu dijawab sekarang. Apa yang sudah kita lakukan di kampus kita? Terkait 8 hal yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi. Baik. Nah, mata kuliah kita yang disebut pendidikan anti korupsi bertujuan membangun karakter anti korupsi. Ini tujuan utamanya, membangun karakter anti korupsi dengan dua cara. Satu adalah memberikan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya. Ini knowledge, pengetahuan, memberikan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya. Ini yang akan diberikan dari minggu pertama sampai minggu ke-7. Dan yang kedua, bagaimana menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Ini yang akan diberikan secara tidak langsung dari minggu pertama sampai minggu ke-7, dan secara langsung pada minggu ke-9 sampai minggu terakhir. Bagaimana upaya kita melakukan internalisasi nilai-nilai anti korupsi di mahasiswa. Yang tujuan akhirnya pada dasarnya adalah menyiapkan lahirnya generasi masa depan yang lebih baik, mempunyai karakter anti korupsi, dan berintegritas. Next, ini buku-buku pendidikan anti korupsi bisa dirujuk. Nanti saya sharekan juga link-linknya. Nah, sekarang kita bicara tentang potensi mahasiswa dan potensi perguruan tinggi. Saat ini di Indonesia ada sekitar 4.500 perguruan tinggi. 4.500 perguruan tinggi. Ada PTS, ada PTN, ada perguruan tinggi kedinasan, dan perguruan tinggi keagamaan. Mempunyai 4,8 juta mahasiswa. Di mana 4,8 juta mahasiswa ini dalam hitungan 15 sampai 20 tahun mendatang akan menduduki jabatan-jabatan strategis. Nah, jika mahasiswa yang di merah ini tidak dilengkapi, tidak dibekali dengan karakter-karakter anti korupsi dan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya, repot nanti menjadi pemimpin tapi tanpa karakter, tanpa wawasan yang luas tentang anti korupsi. Jika berhasil, pendidikan berhasil mendidik sekian juta mahasiswa ini, ke depannya bisa menjadi motor penggerak anti korupsi kita. Tentu ini jangka panjang, karena tujuannya adalah membangun budaya anti korupsi, sesuatu yang baru bagi kita. Tetapi jangan khawatir, jangan pesimis. Saya termasuk yang optimis, walaupun mungkin lama. Coba kita kelas balik di negeri kita. 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, sepertinya budaya antri itu belum ada. Beli tiket bioskop berhubung tanpa antrian. Sekarang budaya antri sudah ada di mana-mana. Walaupun yang generasi lama, yang usia 70, 60 ke atas, kadang-kadang nyerobot. Artinya dengan berbagai proses toh sampai juga kita punya budaya antri. Maka dengan segala upaya, jika kita berhasil menghasilkan sekian juta mahasiswa menjadi alumni yang baik, mudah-mudahan sekian puluh tahun yang ke depan, budaya anti korupsi sudah membudaya di Indonesia. Lalu kita masuk di pendidikan anti korupsi di ITB. Pertama, memang ada komitmen ITB itu. Jadi, lahirnya mata kuliah atau pembelajaran pendidikan anti korupsi ini bukan secara tidak sengaja. Ini by planning, by design. Di sini masih hadir Pak Bambang, Bu Ceptati, Bu Santi, saya belum lihat yang lain, maaf, saya tutup wajah-wajahnya. Generasi lama yang ikut memproses lahirnya mata kuliah ini. Memang bermula dari adanya MOU dengan KPK tahun 2007. Tetapi memang sesuai dengan visi dan misi ITB. Komitmen ITB waktu itu adalah menjadi kampus yang bersih dari korupsi, aktif berperan dalam upaya pemberantasan korupsi, menghasilkan lulusan berintegritas, dan memberikan pembelajaran pendidikan anti korupsi pada mahasiswa. Lalu dilakukanlah proses itu. Prosesnya cukup panjang, tapi bisa saya
saya highlight beberapa poin. Ada MOU dengan KPK, lalu ditindaklanjuti dengan serangkaian kuliah umum pimpinan KPK tahun 2006 sampai 2009, kemudian pembentukan Satgas PAK ITB tahun 2008, kemudian Satgas melakukan koordinasi dengan KPK tahun 2008 sampai 2009, lalu pelatihan dosen calon pengampu PAK oleh KPK pada tahun 2009. Sebagian dari dosen yang ikut latihan itu, sisanya masih mengasuh mata kuliah kita ini. Saya nggak tahu berapa jumlahnya Pak Bambang ya, angkatan kita waktu itu ya. Masih 8 atau 6 kira-kira, ditambah yang baru. Jadi, awalnya kami memang menyelenggarakan mata kuliah punya keberanian karena kami dilatih. Dan launching pertama mata kuliah ini adalah semester 1, seperti sekarang, semester 1, tahun 2009 sampai 2010. Artinya sudah berumur 11 tahun, Bu Cip. 11 tahun. Dan untuk tidak narsis, untuk tidak narsis dan wajib kita sampaikan juga berkali-kali sebagai kebanggaan, walaupun tidak harus berlebihan, bahwa ITB menjadi perintis penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di Indonesia. Dan karena itu selalu dirujuk oleh KPK. Jadi, mata kuliah pendidikan anti korupsi di ITB ini, walaupun kadang kami itu dosen, merasa begini-begini aja, kami sering ngomel juga ya Bu Cip ya, kok begini. Enggak, kita ini jadi rujukan nasional. Kita ini jadi rujukan. Setiap pimpinan KPK pidato dimanapun juga, yang terkait dengan pendidikan anti korupsi, pasti ITB yang disebut. Selalu kata kuncinya begini, coba lihat ITB itu. Coba lihat ITB itu. Perguruan tinggi teknik yang tidak punya fakultas hukum, tapi merupakan pioner penyelenggaraan pembelajaran pendidikan anti korupsi. Poinnya adalah memberantas korupsi bukan hanya kewenangan para penegak hukum dengan latar belakang ilmu hukum, tapi merupakan tanggung jawab kita semua sebagai komponen bangsa. Jadi, mata kuliah kita jadi rujukan. Janganlah kita terlalu berkecil hati, Bu Cip, ya. Karena kita jadi rujukan terus ini. Kalau kita berkecil hati, yang lain bagaimana lagi nanti? Siapa? Tapi kita tetap harus meningkatkan terus memang, ya. Baik. Kemudian, mata kuliah kita ini unik memang. Didesain dengan sangat serius dan sistematis. Sebelum launching mata kuliah ini, tepat acara penerimaan mahasiswa baru tahun itu di Sabuga, 2009, angkatan berapa berarti? Angkatan 2009, diikuti oleh 3.300 mahasiswa. Mahasiswa membuat deklarasi kebangkitan gerakan anti nyontek. Jadi mahasiswa baru angkatan 2009 membuat deklarasi gerakan anti nyontek yang ditandatangani di depan rektor dan di depan ketua KPK yang sekaligus memberikan kuliah umum pada waktu itu. Memang benar pada saat deklarasi ini dikumandangkan, pro kontra pasti ada. Yang mencibir tidak sedikit, sangat banyak yang mencibir. Apa cibirannya? Ngapain sih ITB ngurusin yang begituan? Ngapain ITB yang ngurusin yang begituan? Udahlah biarin aja. Lupa bahwa karakter nyontek itu, kebiasaan nyontek sudah diwariskan sejak PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Dan perguruan tinggi hanya menerima jadi saja. Maka perguruan tinggi ITB mempunyai kewajiban menghapus kebiasaan tadi setidaknya melalui pernyataan formal dulu yang ditandatangani oleh wakil waktu itu yang nilai ujiannya terbaik, nilai masuknya terbaik dari Kalimantan Barat kalau nggak salah waktu itu. Ini unik mata kuliah kita ini. Maka kita harus bangga. Nah, sekarang kita masuk pada pembicaraan tentang bagaimana kedudukan pendidikan anti korupsi di ITB ini. Kami sering ditanya oleh banyak orang. Karena soal pro kontra mata kuliah ini tidak hanya di luar, di dalam juga ada. Kami akui itu. Berkali-kali Bu Cip juga sebagai koordinator dan beberapa dosen mengatakan
mata kuliah kita ini bukan mata kuliah sembarangan. Jangan disamakan dengan mata kuliah reguler. Mata kuliah kita ini, proses pembelajaran kita ini merupakan bagian besar, bagian dari upaya besar pengembangan karakter mahasiswa. Maka memang tidak aneh jika Direktur Kemahasiswaan menghubungi Bu Cip berkali-kali, karena kata kuncinya karakter Bu Cip. Kita harus sinergi memang. Begitu kita bicara tentang pengembangan karakter mahasiswa, memang salah satunya ranah dari Direktorat Kemahasiswaan. Dan kebetulan mata kuliah kita juga ke sana. Memang sinergi, termasuk dari Direktorat Pendidikan. Dan memang harus disinergikan. Apa upaya dari Dirdik, apa upaya dari Direktorat Kemahasiswaan, dan apa upaya dari kita Bu Cip dan kawan-kawan ini tentang pendidikan anti korupsi. Dan harus disinergikan karena outputnya adalah bagaimana mengembangkan karakter mahasiswa ITB. Ini poin besar dari mata kuliah kita. Ya, baik, tiap semester dibuka 2 SKS. Mohon maaf, harus kami sampaikan, tiap semester kami selalu menolak yang masuk daftar ya Bu Cip ya. Sampai tadi pagi sudah berapa nolak Bu Cip yang mau masuk? Ya, 15. Sudah terdaftar 300 berapa ya Bu Cip ya? 350-an. Tidak sanggup kami, karena kekurangan SDM. Memang pernah suatu waktu pimpinan ITB menyarankan, tambah kelas dong. Lalu kami termasuk Bu Cip senyum-senyum saja. Begitu nambah kelas yang ngurus siapa nih? Dosennya cuma ini aja Bu Cip ya. Siapa yang ngurus? Jadi faktanya untuk semester ini kami sudah menolak berapa orang, mereject gitu. Mohon maaf bagi yang tertolak. Nah, bagaimana struktur perkuliahan kita ini? Tadi sudah dikatakan bahwa kuliah kita ini bukan kuliah reguler seperti kuliah yang biasanya. Maka isinya dari 16 pertemuan itu, secara garis besar tentu saja, nanti pasti ada perubahan-perubahan dikit, nggak apa-apa, tapi biasanya jika situasi normal, strukturnya demikian ini. Minggu pertama sampai minggu keempat, diisi dengan materi dasar pendidikan anti korupsi. Hari ini kita bicara tentang materi dasar pendidikan anti korupsi. Minggu kedua juga demikian, minggu ketiga demikian, minggu keempat demikian. Minggu kelima dan minggu keenam diisi oleh materi khusus ITB. Materi-materi yang tentang korupsi dan anti korupsi yang ada kaitan kompetensi dengan ITB. Yang akan diberikan oleh para pakar yang terkait, yang memang berurusan, selalu diminta sebagai tim ahli KPK dalam kasus ini. Jadi ada 3 kali pertemuan, minggu kelima sampai minggu keenam. Itu materi khusus ITB. Kemudian ke-8 UTS. Nah, masuk minggu ke-9, kadang diisi kuliah umum. Tapi kuliah umum bisa dijadikan satu dengan minggu ke-15, Festival Integritas. Tentu situasional dan kondisional. Tapi yang jelas, setelah UTS, isinya adalah pembahasan tugas-tugas mahasiswa. Apa itu tugas nanti dibicarakan teknisnya di kelas-kelas saya kira ya. Itu isi kuliah kita. Dengan kata lain adalah kuliah kita ini lebih menekankan praktik juga, tidak hanya teoritis. Ini yang membedakan kuliah kita dengan kuliah-kuliah di tempat-tempat yang lain. Ini yang membedakan. ITB dijadikan rujukan KPK karena memberikan muatan khusus yang ada hubungannya dengan kompetensi ITB sebagai perguruan tinggi teknologi. Di lain tidak. Lain itu isinya hanya pengetahuan tentang anti korupsi saja. Nah, apalagi kita dilengkapi dengan tugas-tugas. Dan ada kegiatan Festival Integritas jika situasinya normal. Saya kurang tahu semester ini apakah memungkinkan atau tidak. Baik, ini situasinya. Termasuk aktivitas yang lain. Nah, apa itu contoh materi dasar? Contoh materi dasar itu apa? Iya, tadi sudah sempat saya berikan tadi. Apa itu korupsi yang akan diberikan lagi minggu kedua nanti. Bagaimana nilai-nilai anti korupsi, bentuk-bentuk korupsi, faktor penyebab korupsi. Ini materi-materi standar mata kuliah kita.
Lalu dilengkapi dengan contoh materi khas ITB. Ini contoh yang diberikan. Pengadaan simulator SIM yang jadi kasus korupsi itu. Ditangani secara teknis oleh para pakar ITB. Ini akan dibahas tuntas. Kemudian juga rasanya ada apa lagi contohnya ya? Bidang energi ada ya? Pemadam kebakaran ya? Ada. Kemudian contoh-contoh tugas apa? Ini contoh tugas. Mahasiswa melakukan observasi pengadaan akte kelahiran di Disduk Capil Kota X. Jadi mahasiswa melakukan observasi. Kemudian yang kedua, mahasiswa melakukan kajian tentang tindak pidana korupsi bantuan desa di Kecamatan X. Tetapi jangan lupa juga, mahasiswa pernah melakukan riset kecil-kecilan tentang budaya korupsi di dalam lingkungan akademik ITB. Jadi tugasnya beragam, nanti akan disesuaikan dengan topik-topiknya. Semester lalu ada tugas penyuluhan ya Bu Ciptati ya, Bu Miranti ya. Tugas penyuluhan, tugas observasi, tugas karya teknologi, dan lain-lain. Kira-kira begitu. Kemudian, di akhir semester, mahasiswa, artinya peserta kuliah ini, menyelenggarakan apa yang disebut dengan Festival Integritas. Diselenggarakan oleh mahasiswa, peserta mata kuliah di akhir semester. Menampilkan karya-karya mahasiswa, tugas-tugas tadi yang terkait dengan anti korupsi. Bisa karyanya bentuknya simulasi, bisa karyanya bentuknya permainan, dan sebagainya. Juga Festival Integritas ini dijadikan sarana kampanye anti korupsi dan penyuluhan anti korupsi bagi yang hadir. Dan biasanya dihadiri oleh pimpinan KPK, dan biasanya juga berbarengan dengan diselenggarakannya kuliah umum dari pimpinan KPK. Di dalam gambar ini adalah mantan Ketua KPK periode yang lalu, Pak Budi Raharjo. Mohon maaf, saya agak salah. Agus Raharjo, Pak Agus Raharjo. Nah, ITB, ini ITB sekali lagi, ITB, itu tiap tahun diundang oleh KPK untuk ikut festival anti korupsi KPK yang diselenggarakan pindah-pindah dari Jogja, Bandung, Jakarta, pernah Pekanbaru apa Riau ya, lupa sih. Pekanbaru dan lain-lain. Dan ITB yang rajin diundang sebagai satu-satunya atau salah satu dari 2 atau 3 perguruan tinggi yang diundang. Ikut pameran di festival itu. Nah, festival keikutsertaan ITB dalam berbagai festival anti korupsi KPK ini diurus oleh mahasiswa. Mahasiswa siapa? Mahasiswanya adalah peserta kuliah dan asisten yang menyiapkannya. Dosen tinggal memfasilitasi. Ini contoh kunjungan Kapolri zaman itu, kunjungan Ketua KPK zaman itu di STAN ITB. Jadi kuliah kita tidak hanya kuliah isinya, termasuk kegiatan-kegiatan semacam ini. Juga ada berikutnya, ini juga karya mahasiswa, kampanye, sosialisasi. Ini kampanye, sosialisasi, upaya pencegahan tindak koruptif tadi, perilaku koruptif tadi. Misalkan kampanye ujian akhir bersih, dan lain-lain. Kemudian juga ini kampanye-kampanye yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan bisa kalian lakukan juga tanpa disuruh. Kalian bisa melakukan ini tanpa diminta, tanpa merupakan tugas. Lakukan saja hal-hal semacam ini. Dimanapun juga diterapkannya. Silahkan. Kemudian, saya kira itu garis besar dari pelaksanaan perkuliahan kita ke depan, bagaimana, kemudian mengapa penting mata kuliah ini, dan mengapa ITB menganggap penting mata kuliah ini, saya kira sudah cukup banyak yang saya sampaikan. Jika masih kurang lengkap, saya kira bisa dilengkapi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu dosen. Kita saling melengkapi saja. Dengan demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Mohon maaf jika banyak salah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi moderator. wabarakatuh. Monggo.